Camat Medan Maimun Kota Medan, Al-Mukarrom Nata Praja terbukti melakukan pelanggaran berat dengan menggunakan kartu kredit pemerintah untuk kepentingan pribadi. Al-Mukarrom menggunakan anggaran pemerintah daerah untuk membayar hutang, menyewa rumah, hingga bermain judi online. Penggunaan kartu kredit pemerintah daerah dilakukan Al-Mukarrom sejak Agustus 2025 lalu dengan total pemakaian mencapai 1,2 miliar rupiah. Hasil pemeriksaan dari LHP Inspektorat yang bersangkutan itu menggunakan KKPD untuk keperluan pribadi, salah satunya itu tanganannya untuk judi online. Selain itu dia menggunakan untuk membayar hutang, menyewa rumah dan keperluan pribadi sehari-hari. Pemirsa, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menyita 2 mobil mewah dari rumah seorang wanita berinisial R. Wanita ini diduga terhubung dengan Wali Kota Madiun nonaktif Maidi yang terjerat dugaan korupsi dengan modus fee proyek dan CSR. Tim KPK melakukan penggeledahan rumah seorang perempuan berinisial R di Jalan Setiaki yang diduga terhubung dengan Wali Kota nonaktif Maidi. Penyidik KPK membawa 1 buah koper dari dalam rumah R dan menyita 2 unit kendaraan mewah jenis Pajero dan Mercy. Saat ini 2 mobil mewah tersebut tengah diamankan di Mapolres Kota Madiun untuk dijadikan bahan penyelidikan lebih lanjut. Dokumen atau apa gitu? Ya, dokumen. Dokumen aja ya? Sama mobil ya. Gimana? Mobil. Mobil? Ya, mobil. Mobilnya dibawa? Ya, Mobilnya apa, Om? Pajero Pajero. sama Mercy. Sama? Mercy? Ya, Dibawa KPK? bawa. Oh, oke. Saya nggak tahu satu. Selain itu dokumen aja ya? Iya, saya nggak tahu dokumen. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan membahas implementasi pengelolaan sumber daya alam nasional, khususnya sektor mineral dan batu bara. Pembahasan difokuskan pada upaya memastikan pengelolaan sumber daya alam nasional yang berorientasi pada kepentingan negara, terutama dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dunia usaha. Dalam arahannya, Presiden Prabowo meminta jajaran Kementerian SDM untuk segera merumuskan formulasi kebijakan yang tepat demi kepentingan nasional. Kita ke informasi internasional, pemirsa. Pengungsi banjir di Bairro Ferroviario di Mozambik telah kembali ke rumah pada Selasa. Banjir akibat hujan lebat ini merendam ribuan rumah warga selama 2 minggu. Warga di lokasi terdampak saat ini telah menerima bantuan makanan dan obat-obatan. Air yang merendam permukiman selama 2 pekan juga membuat barang-barang rusak karena terendam air dan lumpur. Selain kerusakan infrastruktur, banjir juga menyebabkan 125 orang tewas dan puluhan ribu warga terdampak sejak Oktober tahun lalu. Mais uma vez o seu nome, Tadi penjelasan semua. Terima kasih. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman dengan lantang menyebut penegakan hukum di Sleman bermasalah. Hal itu ia sampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Kapolres dan Kejari Sleman terkait kasus Hogi Minaya yang ditetapkan sebagai tersangka. Ia juga menyebut proses penanganan hukum di Sleman membuat publik marah dan Komisi 3 kecewa. Komisi 3 secara tegas meminta perkara Hogi Minaya dihentikan sesuai dengan ketentuan KUHP baru. Tadi penjelasan. Surat rekomendasi penghentian perkara itu sudah ditandatangani dan segera dijadikan dasar untuk menghentikan penentuan terhadap Hogi Minaya. Masih Kapolda, Anda Melaksanakan RDP. Dan terhadap peristiwa tersebut tidak layak untuk dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Karena itu tadi kami membuat kesimpulan meminta agar perkara ini dihentikan. Jadi bukan RJ ya, dihentikan berdasarkan pasal
dalam KUHP baru pasal 65 ya, yang mengatur huruf M ya, yang mengatur kejaksaan, ini kan di penuntutan ya, kejaksaan bisa menghentikan perkara demi kepentingan hukum ya. Jadi saya pagi-pagi alhamdulillah sudah bisa berkomunikasi dengan abang saya Pak Jampidum, Bapak Asep ya kan. Beliau juga setuju tadi pagi terhadap peristiwa ini untuk dihentikan penuntutannya, dihentikan perkara ini. Ya, jelas ya Pak Hogi tidak ada niat untuk membunuh dan lain sebagainya, hanya mengejar orang tersebut. Ya, secara administrasi surat tadi sudah kami tanda tangani, besok akan menjadi akan dikirim ke pihak terkait, ke kejaksaan ya, lalu ke Jaksa Agung, ke Pak Kapolri juga. Pada intinya kami akan melaksanakan kesimpulan yang sudah disepakati bersama dalam kesempatan rapat siang ini tadi. Dan untuk mekanismenya kami akan segera menunggu petunjuk pimpinan. Kami akan segera melaporkan ini, dan untuk mekanismenya nanti penghentiannya kita menunggu. Sementara itu pemirsa, istri Hogi Minaya mengucapkan terima kasih karena telah mendapatkan keadilan. Ia juga berterima kasih pada DPR dan seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah memberi atensi kepada kami. Alhamdulillah saya dan suami mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Suami saya pada hari ini mendapatkan keadilan, kebebasan yang dari pertama kami minta. Alhamdulillah, matur nuwun untuk Bapak pimpinan DPR yang sudah benar-benar mengayomi kami, mendengar kami. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Matur nuwun, matur nuwun. Anggota Komisi 3 DPR RI pemirsa mencecar Kapolres Sleman terkait kasus suami korban jambret yang jadi tersangka. Dan berikut jalannya rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR dengan Kapolres dan Kajari Sleman. Pak Kapolri sudah baca pasal 34 KUHP. Sudah baca? Enggak. Ada di situ itu permasalahannya, Pak. Belum baca. Pasal 34 KUHP yang Undang-Undang nomor 20 tahun 2000 nomor 1 tahun 2023. Pasal 34 bawa enggak? Siap, terkait restoratif justice, Bapak. Bukan, pasal 34 KUHP. Anda itu datang ke sini tentang masalah pasal-pasal, tapi Anda tidak bawa KUHP. Kalau enggak saya pinjamkan, saya bawa nih. Bawa, Pak. Pasal 34. Saya yang baca. Kalau ya saya Kapolda kamu, masih Kapolda, Anda tidak bakalan sampai ke Komisi 3 dan saya sudah berhentikan Anda. Anda kok Kapolres sudah kombes seperti itu. Bagaimana polisi ke depan? Ya pemirsa, Kapolres Sleman Kombes Pol Edi Setianto Erning Wibowo minta maaf terkait kasus Hogi Minaya, suami yang ditetapkan tersangka akibat mengejar jambret istrinya. Selain minta maaf, Kapolres Sleman juga mengaku penerapan pasal kurang tepat. Izin kami pada kesempatan ini mohon maaf apabila dalam penanganan kami ada yang salah. Karena kami tadi pada saat paparan kami sampaikan bahwa apa yang dirasakan saudara Hogi itu sama sebenarnya yang kami rasakan, hanya kami pada saat itu hanya mau melihat kepastian hukum ya. Namun rupanya penerapan pasalnya kami mungkin kurang tepat. Pasal seperti ini kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan utamanya kepada Pak Yogi dan Ibu Arsita.